السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، sungguh sangat mengembirakan kita dan sesuatu yang patut kita syukuri bahwa pada hari ini kita akan berbicara walaupun hanya setitik dari perjalanan seorang imam Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, yang pada masa hidupnya dia tampil di hadapan kaum muslimin, khususnya para ulama dan seluruh para ulama di dunia ketika itu, mengakui kealiman, ketinggian dan kemuliaan Al-Imam Al-Bukhari, sampai guru beliau yang bernama Ali bin Madini, yang terkenal dengan nama Ibn al-Madini, ini Imamul Jarh wa Ta'dil, ketika disampaikan orang mengenai perkataan Bukhari kepadanya, sanjungan dan penghormatan Bukhari kepadanya, apa kata Bukhari tentang gurunya ini? Saya tidak pernah merasa kecil berhadapan dengan seorang pun juga. Yang dimaksud berhadapan di sini berhadapan ilmiah, kecuali kepada Ali bin Madini. Dan memang terbukti Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah merasa rendah, tidak pernah merasa kecil ketika berhadapan hatta dengan seorang imam besar, kecuali dengan gurunya ini, Ibn al-Madini. Ketika Imam Ibn al-Madini mendengar perkataan Bukhari yang disampaikan orang kepadanya, apa kata Bukhari? Apa kata Imam Ibn al-Madini? Da'au, tinggalkan perkataannya, karena sesungguhnya aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia, dan dia tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Jadi ketika orang sampaikan kepada Imam Ibn al-Madini tentang Bukhari, maka Ibn al-Madini mengatakan, tinggalkan perkataan dia, biarkan perkataannya, karena aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia. Ini imam besar yang telah mendapat ujian dari seluruh para ulama ketika itu. Kita akan lihat sebagiannya. Siapa Imam Al-Bukhari?
Namanya Muhammad. Ayahnya bernama Ismail. Kakeknya bernama Ibrahim. Kakek dari bapaknya bernama Mughirah. Kemudian kakeknya lagi Bardisbah. Bardisbah. Seorang yang beragama Majusi. Yang kemudian Mughirah, kakek dari bapaknya, masuk Islam dan menetap di orang Bukhara, yang termasuk wilayah Khurasan. Khurasan adalah salah satu wilayah negeri yang luas sekali. Salah satu negeri-negerinya adalah Bukhara. Beliau lahir pada tahun 149 Hijriah dan wafat nanti pada tahun 256 Hijriah. Berarti usianya 62 tahun. Beliau lahir pada hari Jumat, sesudah sholat Jumat, tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari hidup di tabaqah yang kelima kalau kita urut dari tabi'in, selain dari sahabat. Tabaqatul muhadditsin, tingkatan para ahli hadis seperti ini. Tabaqah yang pertama tabi'in. Tabi'in terbagi tiga. Ada pembesar tabi'in, ada tabi'in yang tengah-tengah, ada tabi'in yang sughra, yang kecil. Tabi'in yang besar seperti Sa'id bin Musayyab. Ada tabi'in yang sedang, wusta, seperti Al-Imam Al-Zuhri, Ibn Shihab. Ada tabi'in yang kecil seperti Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, terbagi tiga, sama seperti sahabat. Kemudian tabaqah yang kedua tabi'ut tabi'in. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kenapa dikatakan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil? Karena misalnya tabi'in, pembesar tabi'in, kibarut tabi'in. Pembesar tabi'in dia banyak meriwayatkan dari para sahabat, banyak bertemu dengan para sahabat. Yang sedang kurang dari itu. Yang kecil mungkin hanya berjumpa 2-3 orang sahabat. Tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in terbagi tiga juga, yang besar, yang sedang, yang kecil. Sesuai dengan zamannya. Misalnya pembesar tabi'ut tabi'in Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini banyak meriwayatkan dengan tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, pembesar tabi'ut tabi'in. Kemudian yang sedang seperti Sufyan bin Uyainah. Kemudian tabi'ut tabi'in kecil Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu tabaqah yang kedua. Tabaqah yang ketiga. Tabaqah yang ketiga yang mengambil hadis dari tabi'ut tabi'in. Yani mereka tidak berjumpa dengan tabi'in. Mereka tidak berjumpa dengan tabi'in. Mereka berjumpa dengan tabi'ut tabi'in. 3 kurun terbaik yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis mutawatir. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku as-sahabah. Kalau kita hitung tabaqah dari sini, maka sahabat tabaqah yang pertama, tabi'in tabaqah yang kedua, tabi'ut tabi'in tabaqah yang ketiga. Yang mengambil tabi'ut tabi'in tabaqah yang keempat.
Siapa yang mengambil dari tabi'ut tabi'in dan dia tidak termasuk tabi'ut tabi'in? Di antara pembesarnya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Imam Ali bin Madini, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Al-Fallas, Al-Imam Duhaim, dan lain-lain banyak sekali. Mereka ini kelompok, kalau dari sahabat, tabaqah yang keempat. Kalau dari tabi'in, tabaqah yang ketiga. Mereka ini bukan tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu keliru kalau orang mengatakan Al-Imam Ahmad tabi'ut tabi'in. Tidak. Al-Imam Ahmad yang mengambil dari tabi'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'ut tabi'in, karena dia murid dari Al-Imam Syafi'i, di antara guru dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Al-Imam Malik. Kalau Imam Malik pembesar tabi'ut tabi'in. Itu tabaqah tingkatan. Dilihat dari zaman, umur. Ya. Nah, kalau dari tabi'in maka Imam Bukhari termasuk tabaqah yang keempat. Kalau dari sahabat maka Imam Bukhari masuk tabaqah yang kelima. Kalau kita urut dari sahabat maka Imam Bukhari masuk tabaqah yang kelima. Kalau dari tabi'in tabaqah yang keempat, yang mengambil dari orang yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tetapi guru-guru Imam Bukhari bertingkat banyak. Nanti akan saya jelaskan. Ya, ini Imam Al-Bukhari yang mengambil hadis, yakni zamannya, tabaqah tingkatannya setelah tabaqah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Mengikuti tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Bukhari salah seorang gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia tabaqah sesudahnya. Yang mengambil dari orang yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Baik, dari tabaqah sahabat dia kelima, dari tabi'in dia keempat. Al-Imam Al-Bukhari punya syekh, guru yang dia mengambil hadis dari mereka sebanyak 1000 orang lebih syekhnya. Dan dia mengumpulkan hadis ratusan ribu hadis dengan sanadnya tentunya. Nanti akan kita lihat. Kemudian setelah kita tahu di tabaqah mana Imam Al-Bukhari hidup, tergambar bagi kita bahwa Imam Al-Bukhari hidup pada zaman di mana hidupnya para imam besar. Di antaranya 3 imam yang sangat besar ketika itu, yang sangat menonjol. Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang kedua Al-Imam Ali bin Madini. Yang ketiga Al-Imam Yahya bin Ma'in. 3 orang itu. Belum lagi yang selain mereka. Imam Bukhari hidup pada zaman itu, pada masa itu. Yani sebagai seorang pemuda. Tumbuh dalam usia yang sangat muda, dia telah mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tabaqah tingkatan guru-guru Bukhari itu bermacam-macam. Tabaqah yang pertama, di antara gurunya ada yang mengambil hadis dari tabi'in. Berarti gurunya tabi'ut tabi'in, guru Bukhari. Kalau guru Bukhari, yakni syekhnya yang dia meriwayatkan hadis darinya, meriwayatkan dari tabi'in, tentu gurunya itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ini tabaqah yang pertama dari guru-guru Bukhari. Tabaqah yang kedua, sezaman dengan tabaqah yang pertama, tetapi mereka tidak mendengar dari para tabi'in yang thiqat, yang terpercaya. Tabaqah yang ketiga,
Guru-guru Bukhari yang mengambil dari tabi'ut tabi'in, tetapi dia tidak berjumpa dengan tabi'in. Tabaqah yang ketiga. Nah, umumnya atau guru-guru al-Imam Muslim itu dari tabaqah yang ketiga. Dari sini kita mengetahui lebih tinggi al-Imam al-Bukhari. Karena di antara guru al-Imam al-Bukhari ada yang tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in ini mengambil dari tabi'in. Ini tabaqah yang pertama. Jadi Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis dari mereka. Tabaqah yang kedua yang sezaman dengan yang pertama. Tetapi mereka ini tidak mendengar dari tabi'in yang thiqah, jadi mengambil dari tabi'ut tabi'in juga. Tabaqah yang ketiga guru-guru Bukhari dari tabi'ut tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in. Yani guru-guru beliau yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Dari sini kita tahu bahwa guru-guru beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini itu mengambil dari tabi'ut tabi'in. Kalau tabaqah yang pertama, maka beliau dalam mengambil menerima hadis dari gurunya masing-masing setingkat dengan Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, ini tingkatan guru-guru Imam Bukhari agar kita tahu ketinggian. Setelah kita tahu masa beliau hidup di tingkatan keberapa, di tabaqah keberapa. Dan kalau saudara membaca kitab Sahih Bukhari, ada ditulis haddatsana fulan. Pertama kali haddatsana fulan. Nah, ini guru beliau yang pertama. Guru beliau ini mengambil dari gurunya. Gurunya ini masuk dari golongan mana? Tabaqah tingkatan yang keberapa? Tadi sudah saya terangkan, yang pertama yang mengambil dari tabi'in. Berarti gurunya tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Berarti guru beliau tabaqah yang selain, yang sesudah tabi'ut tabi'in. Nah, perbandingan antara Imam Al-Bukhari dalam mengambil guru dengan imam-imam yang lain itu di tabaqah di tingkatan yang pertama. Imam Muslim, setahu saya wallahu a'lam, tidak ada di antara gurunya yang mengambil dari tabi'in. Tapi Imam Bukhari, gurunya ada yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in. Paham? Itu perbedaannya. Demikian juga imam-imam yang lain dari kutubus sittah. Berarti Bukhari menang setingkat dari jurusan penerimaan riwayat dari gurunya. Siapa guru Bukhari? Dari gurunya ada 4 tabaqah, katakan. Bahkan Al-Hafidz bin Hajar mengatakan sampai 5 tabaqah tingkatan. Guru-guru Imam Al-Bukhari. Tabaqah yang keempat adalah sahabat-sahabat beliau yang sezaman dengan beliau, yang sama-sama belajar dengan beliau. Ya? Tabaqah yang kelima, orang-orang yang di bawah beliau, yakni para pelajar, dia mengambil hadis dari situ. Kalau seseorang belum dikatakan ahli hadis kalau dia tidak mengambil dari orang yang di atasnya dan di bawahnya dalam penerimaan riwayat. Ini salah satu ketinggian dan keistimewaan dari Imam Bukhari. Gurunya ada 5 tingkatan, 5 tabaqah. Tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tabaqah yang pertama adalah guru-gurunya yang mengambil dari tabi'in. Tabaqah yang kedua yang sezaman dengan tabi'in tetapi tidak mengambil dari tabi'in yang thiqah. Berarti mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga, guru-gurunya yang tidak berjumpa dengan tabi'in, berjumpa dengan tabi'ut tabi'in, dan mereka mengambil dari tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Tabaqah yang keempat, sama-sama pelajar, sama-sama penuntut ilmu. Tabaqah yang kelima, orang yang di bawah dia, diambil hadis dari situ. Itu adalah Imam Al-Bukhari dari segala jurusan.
Ayuhal ikhwah, Imam Bukhari bapaknya bernama Ismail. Jadi Imam Bukhari sendiri meriwayatkan, mencatat riwayat hidup bapaknya di kitab tarikhnya. Beliau mempunyai kitab tarikh. Karangan Bukhari banyak sekali. Kita hanya batasi dalam kitab sahihnya. Di kitab tarikhnya dia menulis seperti ini. Berkata Bukhari, "Sami'a abi min Malik bin Anas, wa rawa Hammad bin Zaid, wa safaha Ibn al-Mubarak bikilta yadayhi." Yang artinya bapakku telah mendengar hadis dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah imam. Dan bapakku telah melihat Hammad bin Zaid, yang seorang imam, dan bersalaman dengan kedua tangannya kepada Abdullah bin Mubarak. Dan dia telah menyalami dengan kedua tangannya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik dari tabi'ut tabi'in, bahkan pembesar tabi'ut tabi'in, Imam Malik. Berarti bapaknya juga perawi hadis, yaitu Ismail. Diriwayatkan ketika beliau lahir dalam keadaan matanya buta. Jadi semasa kecil buta matanya. Ada yang mengatakan sejak lahir, ada yang mengatakan sejak kecil. Setelah lahir terjadi kebutaan pada matanya. Kemudian ibunya senantiasa menangis dan berdoa. Lalu ibunya bermimpi berjumpa dengan Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim mengatakan dalam mimpinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kedua mata anakmu, dan pagi-pagi dia melihat anaknya telah melihat. Imam Bukhari hidup dalam keluarga yang salihin. Bapaknya sebelum mati pernah mengatakan, setahu saya tidak pernah saya memakan dari harta yang haram, dan tidak juga dari yang syubhat. Dan ibunya seorang abidah, ahli ibadah, dan sering berdoa untuk kebaikan anaknya. Tumbuhlah Imam Bukhari sejak kecil, dan dia dimasukkan ke madrasah sebagaimana kebiasaan anak-anak. Kemudian pada usia 10 tahun sudah keluar tamat dari madrasah untuk belajar membaca dan menulis. Maka dia sering berkeliling mendatangi para imam ahlul hadis. Usia 10 tahun, usia 11 tahun. Dari usia 10 tahun, mulai usia 10 tahun ke atas, dia mulai berkeliling mendatangi masyayikh, guru-guru besar, imam-imam ahlul hadis. Kemudian satu ketika dia hadir di salah satu halqah majelis hadis salah seorang imam hadis. Dan biasa para muhaddis membacakan hadis kepada murid-muridnya. Kemudian dibacakan oleh syekh tersebut, begini sanadnya. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ada satu hadis yang dibawakan oleh syekhnya dengan sanad Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Faqultu lahu, maka Bukhari menegur syekhnya, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, lalu gurunya membentak dia, dan diam. Faqultu lahu, aku berkata lagi kepada dia, irji ila al-asli, lihat ke catatanmu. Masing-masing muhaddisin punya catatan hadis. Haddatsana fulan. Fadakhala fihi, thumma kharaja. Kemudian gurunya masuk ke rumah, dia melihat catatan kitab hadisnya, kemudian keluar. Faqala li, lalu gurunya berkata pada Bukhari, faqala li, dia berkata kepada, kaifa huwa ya gulam? Bagaimana sebenarnya sanad hadis itu wahai gulam, wahai anak? Qultu, aku berkata, huwa Zubair bin Adi, bukan Abi Zubair al-Makki. Gurunya keliru. Zubair bin Adi ditulis, dia sebut Abi Zubair, yang sebenarnya Zubair bin Adi, tidak pakai Adi. Dan itu ada di catatan dia dengan hafalannya keliru, lupa. An Ibrahim. Fakhadha al-qalam minni wa ahkama kitabahu.
Lalu gurunya mengambil penanya Bukhari, lalu dia tulis Zubair bin Adi an Ibrahim, ya, dan dia dimasukkan ke dalam kitabnya itu. Waqala sadaqta. Dan gurunya berkata kepada Bukhari, benar engkau. Ya, ini bukan dari Abi Zubair, ya, bukan an Abi Zubair an Ibrahim, bukan, tapi dari Zubair bin Adi an Ibrahim. Lihat. Kemudian ditanya oleh orang, Fakir dari Bukhari, waktu Bukhari ditanya, Ibnu kam kunta hina radadta alaihi. Umur berapa engkau ketika engkau membantah Ad-Dakhili, yang ulama itu, imam besar itu. Kata Bukhari, 11 tahun. Sedang apa anak-anak kita umur 11 tahun? Orang yang tahu Bukhari, umur 11 tahun, imam besar, dikritik di majelis hadis dan dibacakan hadis. An Sufyan, an Abi Zubair, an Ibrahim. Ditegur Bukhari, salah. Bukan Abi Zubair, an Zubair bin Adi. Ternyata sadaqta, benar engkau. Umur 11 tahun. Umur berapa sekarang orang-orang yang mengkritik Bukhari? Tolong hafal bangsa arba'in, hadis arba'in saja. Orang-orang yang mengkritik Bukhari di Jakarta ini hafal tidak hadis arba'in dengan sanadnya, nggak usah dengan sanad, matan saja. Ini umur 11 tahun. Kata Imam Bukhari, muridnya meriwayatkan dari beliau sebelum beliau wafat, sebulan kurang lebih sebelum wafat, dia mengatakan berapa syekh, jumlah gurunya itu berapa yang dia riwayatkan hadis dari mereka. Kata Bukhari, katabtu an 1080 rajulan laysa fihim illa sahibu hadis kanu yaquluna al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Saya telah mencatat hadis dari 1080 orang gurunya, syekhnya yang dia meriwayatkan hadis darinya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan semuanya adalah sahibu hadis, ahli hadis. Dan mereka semua mengatakan al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah dengan perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini guru-guru beliau langsung. Yang kalau kita baca Sahih Bukhari katakan haddatsana fulan, itu gurunya. Adapun yang meriwayatkan dari Imam Bukhari banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya yang paling terkenal Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ini termasuk murid besarnya. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Ibrahim bin Ishaq, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Dunya, kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ada riwayat hadis sahih Ibnu Khuzaimah, rawahu Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya, dan juga Al-Imam Muslim. Tetapi Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan dari beliau di kitab sahihnya, tetapi di kitabnya yang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengadakan rihlah, menuntut ilmu ke negeri-negeri untuk mencari imam ahlul hadis. Kita lihat apa kata beliau. Dalam usia belasan tahun, kurang lebih 13 tahun, hajattu wa raja'ahi bi ummi wa takhalaftu fi talab al-hadis. Saya melaksanakan ibadah haji, yakni bersama ibuku dan saudaraku, karena dia sudah yatim sejak kecil. Dan ibuku bersama saudaraku Ahmad pulang ke negerinya. Bukhari tinggal di situ menuntut ilmu hadis di Mekah. Maka ketika saya mencapai usia 18 tahun, ja'altu usannif qadaya sahabat wa tabi'in. Saya mulai mengarang
kitab tentang tarikh sejarah perjalanan para sahabat dan tabi'in dan perkataan-perkataan mereka. Umur 18 tahun ia mengarang kitab tentang sirah perjalanan para sahabat dan tabi'in. Dan dia tinggal di Mekah umur belasan tahun, dan dia berkeliling dari satu syekh ke syekh yang lain mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bukhari pernah mencerita lagi, wa kuntu akhtalitu ila al-fuqaha bi Marwi wa ana sabiyyun. Saya berkeliling, yakni mendatangi para fuqaha di Marwi, satu negeri namanya Marwi. Dan ketika itu saya masih masih kecil. Sabiyun. Fa idza ji'tu astahi an usallim 'alaihim. Apabila saya datang ke majelis mereka, saya malu untuk memberi salam kepada mereka. Kenapa? Kecil, sabi belum balik. Faqala li mu'addib min ahliha. Maka salah satu orang ada mu'addib, yang suka mentertibkan majelis. Karena para imam itu dihadiri majelisnya oleh puluhan ribu orang. Jadi ada mu'addibnya yang mentertibkan atau mengajarkan anak-anak. Karena di majelis tidak boleh berisik. Kan kata beliau, berapa banyak hadis engkau tulis pada hari ini? Kau catat dari guru. Fakultu isnain. Saya tulis 2. Salah ngomong dia. Harusnya dia katakan 2 buah hadis, tapi isnain saja. Wa aradtu bidzalika haditsain. Yang saya maksud adalah 2 buah hadis, tapi saya hanya mengatakan 2. Fadhalika man hadara al-majlis. Maka tertawalah orang di majlis mentertawakan dia. Salah ngomong. Mungkin saking kecil, gugup, grogi, dan dia malu duduk di majlis. Dia paling cerdik. Maka ketika ditanya, hari ini engkau menulis hadis berapa banyak kau tulis hadis hari ini? Jawab 2. Harusnya dia katakan 2 buah hadis. Jangan sebut 2 saja. Maka orang di majlis tertawa. Tawa orang majlis mentertawakan Bukhari. Faqala syekh minhum. Maka salah seorang syekh di antara mereka, yang syekhnya mereka berkata, la tadhaku. Jangan kamu tertawakan dia. Fala'allahu yadhaku minkum yauman. Maka pada satu hari nanti dia akan mentertawakan kamu karena kebodohan kamu. Apa kata syekhnya betul? Imam Bukhari. Kemudian kisah yang menarik dari Al-Imam Al-Humaydi. Kalau antum baca hadis pertama di Bukhari, nomor 1, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Humaydi. Al-Humaydi ini imam besar. Murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Al-Humaydi? Kata Bukhari, dakhaltu 'ala Al-Humaydi wa ana ibnu 18 sana. Saya masuk ke majelisnya Al-Humaydi ketika itu usia saya 18 tahun. Wa bainahu wa akhar ikhtilafun fi hadis. Di antara Al-Imam Humaydi dan sahabatnya yang lain terjadi perdebatan, perselisihan tentang masalah sebuah hadis. Falamma basara bi Al-Humaydi qala, tatkala Imam Al-Humaydi melihat Imam Bukhari, dia berkata, qad jaa man yafsulu bainana. Telah datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Dia umur 18 tahun masuk menemui Imam Al-Humaydi. Ketika itu Imam Al-Humaydi telah terjadi perselisihan tentang masalah sebuah hadis. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya karena dua-duanya adalah imam. Masuk Imam Bukhari, kata Al-Humaydi, datang orang yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Jadi nanti Imam Bukhari yang akan menentukan mana yang benar di antara 2 orang ini. Umur 18 tahun. Fa'arada alayya. Maka keduanya memperlihatkan, menjelaskan perselisihan mereka kepadaku. Faqadaitu lil Humaydi ala man yukhalifuhu. Maka saya putuskan kebenaran atas Imam Al-Humaydi dari orang yang menyalahinya. Kemudian kata Bukhari, walau anna mukhalifahu asarra ala khilafihi thumma mata ala da'wahu lamata kafiran. Kalau orang yang menyelisih Al-Humaydi itu tetap pada pendapatnya sampai dia mati, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Berarti ini perselisihan yang syadid, yang keras. Diputuskan oleh Bukhari, yang benar adalah
Al-Humaidi. Ini imam-imam besar. Usia berapa? 18 tahun. Agar supaya mereka yang melecehkan, yang mencela Imam Bukhari, yang mengkritikkan, yang mendoifkan hadisnya dengan hawa nafsu tahu sedang apa mereka usia 18 tahun. Ini usia 18 tahun. Kemudian kejadian yang menakjubkan lagi. Imam Bukhari punya guru namanya Ishaq bin Rahway. Rahway bisa. Setelah Imam Bukhari mengarang kitab tarikh kabir, bisa dibeli di toko-toko kitab. Kemudian dia perlihatkan kepada gurunya Ishaq. Lalu Ishaq, imam besar ini, memperlihatkan kitab ini kepada Amir waktu itu. Amir Abdullah bin Tahir. Kata Imam Ishaq apa? Ayuhal Amir, ala urika sihran. Wahai Amir, mau aku perlihatkan kepadamu sebuah sihir? Yani kitab ini amat menakjubkan. Tidak ada orang bisa mengarang seperti ini. Qala, lalu Amir Abdullah bin Tahir melihat kitab tarikh itu. Fanadhara fihi Abdullah fata'ajjaba fihi wa qala lastu afhamu tasnifahu. Lalu dia lihat, dia baca, takjub dia. Dan dia berkata, saya tidak paham karangan ini. Lalu dia tidak paham tingginya karangan ini. Tidak ada yang bisa paham itu kecuali para a'immah. Itu kitab tarikh sampai gurunya sendiri mengatakan, ya Amir, mau saya perlihatkan kau sebuah kitab sihir. Jadi amat menakjubkannya kitab itu. Bukan kitab sihir pedukunan, tapi secara lugah bahasa yang amat menakjubkan orang. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkeliling kota mencari ilmu dari pembesar-pembesar para ulama, karena ketika itu banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya dia masuk ke kota Baghdad. Ada yang mengatakan, dia katakan sendiri ada 8 kali dia masuk. Fi kulli dzalika ujalisu Ahmad bin Hanbal. Setiap kali dia masuk ke Baghdad, maka dia duduk di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala li fi akhir ma wadda'tu. Maka terakhir ketika beliau mengucapkan perpisahan kepadaku, akan berpisah pulang ke Khurasan, maka Imam Ahmad berkata kepada dia, kata-katanya dia ingat terus, ya Abu Abdillah, tada'ul ilma wan nas wa tasiru ila Khurasan. Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Bukhari, engkau tinggalkan ilmu dan manusia dan kau akan kembali ke Khurasan, maksudnya engkau dakwah. Qala fa ana al-an azkuru qawlahu. Maka sekarang senantiasa saya ingat perkataan beliau itu. Jadi dinasihati oleh gurunya. Jadi jangan pulang diam, tapi pulang ad-da'wah ila Allah. Tuntut ilmu, jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia. Tuntut ilmu, belajar terus. Lihat para ulama, talabatul ilmu sampai akhir hayatnya. Sehingga Imam Ahmad menasihati muridnya, jangan kau tinggalkan ilmu dan jangan kau tinggalkan manusia. Maknanya jangan kau tinggalkan belajar, jangan kau tinggalkan da'wah ila Allah. Itu yang diingat, membekas di hati Bukhari. Ya? Al-Imam Al-Bukhari orang yang tidak kenal waktu dalam menuntut ilmu. Hatta sampai bajunya usah. Hatta sampai jauh malam dan berulang-ulang kali dia bangun di waktu malam. Seolah-olah tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Seorang sahabatnya menceritakan kepada kita, saya pada satu malam pernah berada di rumah Bukhari. Saya hitung dia bangun di waktu malam berapa kali untuk mutola'ah kitab. 18 kali bangun. Tidur, bangun, nyalain lampu, mutola'ah kitab hadis. Tidur lagi, bangunlah, tidur lagi. 18 kali. Dan ini bukan kejadian sekali. Itu sering diriwayatkan oleh salah sahabatnya ketika berada di rumahnya. Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. 18 kali bangun. Untuk apa? Mutola'ah. Selain beliau qiyamul lail.
Sedang apa orang yang mengkritik Bukhari di waktu malam? Tanya. Sedang apa orang yang mengkritik Bukhari di waktu malam? Berapa lama, berapa banyak dia bangun? Dia mutolaah. Dia baca hadis ketika lampu waktu itu belum seperti ini. Pelita. 18 kali. Dalam semalam. Sejenak tidur bangun, sejenak tidur bangun. Oleh karena itu para ulama sangat mengagumi Imam Al-Bukhari. Baik yang hidup di zamannya, yang bersama dengan dia, termasuk guru-gurunya, kawan-kawannya, dan yang sesudahnya. Perhatikan coba, seorang imam besar, Muhammad bin Salam namanya. Ini rawi hadis thiqah. Kalau dia buka majelis, kemudian Imam Bukhari masuk, gemetar dia. Lihat kewibawaan Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah usia 40-50 tahun, tidak. Sabi. Apa kata rawi ini? Kata Muhammad bin Salam, "Kullama dakhala alayya hadha as-sabi, tahayyartu wa tabasa alayya amrul hadis wa ghairihi." Setiap kali masuk anak kecil ini kepada saya heran dan gugup, tersamar urusan bagi saya. Baik dalam masalah hadis maupun masalah lainnya. Grogi. Setiap kali masuk Bukhari dan kullama dakhala alayya hadha as-sabi. Sabi, anak-anak di bawah usia 10 tahun ke 10 tahunan. Wala azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut selama dia belum keluar. Takut apa? Takut dipukulin? Takut apa coba? Takut dikritik ada kesalahan. Imam besar sama Imam Bukhari kecil, khaifan. Wala azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut selama dia belum keluar. Dan itu kejadian bukan hanya satu orang imam. Hampir semuanya rata-rata. Kalau Bukhari hadir, kaget, gemetar, takut. Karena Bukhari tidak pernah takut ilmiah. Dan memang orangnya sangat berani. Dan betul-betul mengadakan pembelaan yang besar terhadap hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam kalau sudah selesai ngarang hadis, ini dari guru-gurunya, kasih ke Bukhari. Kalau tidak ada yang dikoreksi oleh Bukhari, aman. Ada yang dikoreksi oleh Bukhari sampai habis hadisnya. Habis hadisnya. 200 buah hadis habis. Tapi Bukhari punya adab yang sangat tinggi sekali. Dia minta izin dulu, boleh saya perbaiki kitabmu? Lihat, dari kitab hadis. Rawi hadis sama-sama orangnya. Boleh saya perbaiki, saya lihat. Saya izin. Izin. Boleh. Boleh. Satu-satu. Habis. Dhaif semua riwayatnya. Ini Muhammad bin Salam. Anda tahu Muhammad bin Salam, imam besar. La azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut sehingga dia mengatakan wal tabasa alayya amrul hadis wa ghairihi. Tersamar bagi saya masalah hadis dan yang lainnya. Gugup. Bukhari kecil. Kemudian Abu Ja'far berkata, aku pernah mendengar Abu Umar Sulaim bin Mujahid berkata, kuntu inda Muhammad bin Salam al-Bikandi. Ini Muhammad bin Salam al-Bikandi. Dia berkata, lau ji'ta qablu la ra'aita sabiyan yahfazu 70 al-hadith. Kalau engkau datang sebelum ini, engkau akan melihat seorang anak kecil yang hafal 70.000 hadis. Qala faharajta. Qala, lalu dia faharajtu fi talabihi hatta lahiqtuhu. Lalu saya keluar, yakni kata Abu Umar Sulaim bin Mujahid, saya keluar, saya cari anak itu. Lalu saya ketemu Bukhari, dia katakan, "Anta alladhi
yaqul inni ahfadhu 70,000 hadis. Engkau yang berkata tadi saya hafal 70,000 hadis. Kata Bukhari, qala na'am, iya, wa aktsar, lebih banyak dari itu. Wala aji'uka bi haditsin min as-sahaba wat tabi'in illa arraftuka maulid aktsarahum wa wafatahum wa masakinahum. Tidak aku riwayatkan kepadamu, tidak aku bacakan kepadamu sebuah hadis dari sahabat dan dari tabi'in, melainkan aku jelaskan kepadamu tanggal lahirnya kebanyakan dari mereka, wafatnya mereka, tempat tinggalnya mereka. Walastu arwi hadisan min hadis as-sahaba wa tabi'in illa wali min dzalika aslun ahfaduhu hifdhan an kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku riwayatkan sebuah hadis dari hadis sahabat dan tabi'in, melainkan saya mempunyai catatannya dan saya hafal seperti Al-Quran dan saya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kepercayaan dirinya itu. Sobi, anak kecil, 70,000-an akbar, yang membuat takjub orang-orang dewasa ketika itu. Kemudian ini lebih menakjubkan lagi. Ada seorang imam namanya Qutaibah bin Sa'ad, ma'ruf. Lalu dia ditanya tentang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Faqala, lalu dia berkata, dan di situ ada Imam Al-Bukhari. Lalu dia berkata kepada penanya, "Hada Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Madini wa Ibnu Rahawai qad saqahum Allah ilaika." Ini, di sini ada Ahmad bin Hanbal, di sini ada Ibnu Madini, di sini ada Ibnu Rahawai. Allah telah membawa mereka semua kepadamu. Wa asyara ila Muhammad bin Ismail. Dan Qutaibah berisyarat ke Muhammad bin Ismail. Apa maknanya? Ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya Imam Ali bin Madini, ilmunya Imam Ishaq ada pada Imam Bukhari. Ini satu orang. Kemudian disuruh Imam Bukhari yang menjawabnya. Ketika Imam Al-Bukhari masuk menemui seorang imam besar lagi, Sulaiman bin Harb namanya. Dia senantiasa berkata, "Bayyin lana dhalat Syu'bah." Jelaskan kepada kami kekeliruan Imam Syu'bah dalam hadis. Mana kekeliruannya hadis-hadis yang dia keliru? Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian perkataan Imam Bali tadi, perkataan Bukhari kepada Imam Ali bin Madini, gurunya. Kata Bukhari, "Mastasdartu nafsi illa baina yaday Ali bin Madini." Faqala Ali, "Da'u hada fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsah." Bukhari pernah berkata kepada Ali bin Madini. Perkataan Bukhari tentang Ali bin Madini diterangkan orang kepada Ali bin Madini. "Aku tidak pernah merasa rendah diri, rendah hati kecuali di hadapan Ali bin Madini." Apa kata Ali bin Madini? "Da'u hada." Tinggalkan perkataan dia, fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsi. Tinggalkan perkataan dia karena Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Ma ra'aitu bi aini syaban absara min hadha wa asyara bi yadihi ila Muhammad bin Ismail." Saya tidak pernah melihat dengan kedua mata saya seorang pemuda yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu tentang hadis dari anak muda itu. Dan dia berisyarat ke Al-Imam Muhammad bin Ismail, Al-Imam Bukhari. Al-Imam Nu'aim bin Hammad mengatakan, Muhammad bin Ismail faqihu hadhihi al-ummah. Muhammad bin Ismail faqihnya umat ini. Oleh karena itu, saking cerdiknya dan pintarnya dan hampir-hampir tidak salah, maka teman-temannya seperguruan ingin kalau Imam Bukhari salah dalam hadis. Orang itu sangat ingin kalau ada kesalahan pada Bukhari.
Maka mereka sering mudzakarah dengan Imam Bukhari, mencari-cari kesalahannya. Dan selalu disambut baik oleh Imam Bukhari. Dan itu memang keinginan dan keberanian yang luar biasa. Tidak penakut orangnya. Berani berhadapan. Maksudnya berani ilmiah. Ya? Kita lihat salah satu contohnya. Berkata Muhammad bin Abi Hatim, juru tulis Bukhari, Sami'tu Abu Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdillah Imam Bukhari berkata, Zakarani ashabu Amr bin Ali al-Fallas bi hadithin, faqultu la a'rifuhu. Sahabat-sahabat Amr bin Ali al-Fallas telah mudzakarah padaku, yakni menanyakan padaku, mengujiku dengan sebuah hadis. Lalu saya jawab, la a'rifu, saya enggak tahu hadis itu. Fasurra bidzalika, maka senanglah mereka mendengar kata-kata Bukhari la a'rifu. Karena selama ini Bukhari belum pernah mengatakan la a'rifu. Tahu saja hadis. Maka sahabat-sahabat Amr bin Fallas guru Imam Bukhari juga. Guru Imam Bukhari juga. Dan setelah dia selesai mengarang kitab sahihnya, dia hadapkan kepada gurunya. Gurunya memujinya. Ada 4 orang guru. Amr bin Fallas, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Dikasihkan kitab sahihnya, kitab sahih Bukhari. Semuanya memuji, bagus. Kecuali ada 4 buah hadis. Nah, kalau guru-guru imam-imam gemeteran kalau berhadapan dengan Imam Bukhari, dan tidak pernah Imam Bukhari mengatakan la arifu, saya tidak tahu kecuali ini, maka mereka senang mendengar. Fasurra bidzalika, girang. Ada hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail. Lalu mereka datang kepada gurunya, yakni Imam Amr bin Ali al-Fallas. Wasaru ila Amr fa akhbaruhu. Lalu mereka datang kepada Amr, yani Amr bin Ali al-Fallas. Lalu mereka menceritakannya, hadis ini tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apa jawab guru mereka? Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihaditsin. Hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail bukan hadis. Mentah lagi mereka. Lihat. Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihaditsin. Itu guru besarnya. Kalau guru besarnya sudah bilang begitu, gimana yang lain? Nih, ada Muhammad bin Ismail Imam Bukhari. Ini imam-imam besar yang menyaksikan. Bagaimana kita hidup di zaman dari orang-orang yang kecil umur dan kecil ilmunya, mau mencoba mendhaifkan Bukhari tanpa ilmu. Para ulama mengkritik Bukhari dengan ilmunya dari zaman ke zaman. Para muhadditsin, bukan para pengikut hawa nafsu, dari orang-orang Rafidhah Syiah. Ayo Bukhari. Banyak sekali pujian para ulama kepada Imam Bukhari. Dari baik dari gurunya dan lain-lain banyak sekali. Dari Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali pujian. Bahkan Muhammad bin Bashar pernah berkata, Hufadud dunia arba'atun. Ahli hadis besar dunia 4 orang. Hufad. Yang pertama Abu Zur'ah bin Ray. Kata Muhammad bin Bashar, Abu Zur'ah bin Ray. Bin Ray tinggal di Ray. Yang kedua Imam Ad-Darimi di Samarqandi tinggal. Yang ketiga Muhammad bin Ismail di Bukhara. Yang keempat Muslim di Naisabur. Muslim di negerinya di Naisabur. Imam Ahmad pernah berkata, intahal hifdhu ila arba'atin min ahli Khurasan. Ahli hadis terbatas, dari hadis ahli Khurasan, penduduk Khurasan, hanya pada 4 orang saja. Yang pertama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang kedua Muhammad bin Ismail, yang ketiga Abdullah bin Abdurrahman, yakni Al-Imam Ad-Darimi, ada kitab Sunan Ad-Darimi, As-Samarqandi. Ya. Yang pertama Imam Abu Zur'ah, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Darimi, yang keempat Imam Hasan Syuja' al-Balkhi.
Semuanya adalah orang dari Khurasan. Bahkan yang menakjubkan kisah Muhammad bin Bashar Bundar, laqabnya. Berkata Muhammad bin Ismail Imam Bukhari telah menceritakan kepada, "Lamma dakhaltu al-Basrah, sirtu ila majlis Bundar." Ketika saya datang ke negeri Basrah, Irak, saya masuk ke majlis Al-Imam Muhammad bin Bashar, yaitu yang laqabnya Bundar. Falamma waqa'a basarahu 'alayya qala min aina al-fata. Ketika pandangan matanya tertuju kepada aku, dia bertanya, "Wahai pemuda, dari mana engkau?" Bundar itu sudah mengenal nama Imam Bukhari, tapi belum tahu fisiknya, secara orangnya belum kenal, namanya sudah dikenal. Kemudian Imam Bukhari berkata, "Qultu min ahli Bukhara," dari penduduk Bukhara. Faqala li, lalu Bundar berkata, "Kaifa tarakta Abu Abdullah?" Bagaimana engkau tinggalkan Abu Abdullah di sana? Dia tidak tahu Imam Bukhari. Famsaktu. Lalu kata Imam Bukhari, dia diam. Lihat tawadhu'nya. Tawadhu. Dia dikatakan, "Saya Bukhari." Dia diam. Biar orang lain yang mengatakannya. Famsaktu. Faqalu, lalu mereka yang di majlis mengatakan, faqalu lahu, "Yarhamukallah, huwa Abu Abdullah." Semoga Allah merahmatimu, dia inilah Abu Abdullah yang kau tanya anak muda ini. Faqama wa akhadha biyadi. Lalu Muhammad bin Bashar Bundar, imam besar ini, imam besar, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, qama berdiri dan pegang tangan Bukhari, lalu dia memeluknya dan dia mengatakan, "Marhaban biman aftakhiru bihi mundu sinin." Selamat datang, wahai pemuda yang saya berbangga denganmu sejak bertahun-tahun lamanya. Ini jadi kebanggaan dia selalu membanggakan Imam Bukhari. Tapi belum pernah melihat orangnya. Sekali melihat dia nggak tahu itu Bukhari. Maka dikatakan marhaban biman aftakhiru bihi mundu sinin. Selamat datang. Selamat datang wahai pemuda yang saya berbangga denganmu sejak beberapa tahun yang lalu. Imam besar bukan orang-orang kecil. Bagaimana orang-orang kecil pada zaman kita mau menghina Bukhari? Cerita tentang Imam Bukhari tidak ada habis-habis, sanjungan pujian para ulama. Oleh karena itu sedikit sirah dari Imam Bukhari sampai akhir hayat beliau. Bahkan Imam Muslim pernah mengatakan, "Ya Ustadzul Ustadzin, wahai ustadznya para ustadz, wa sayyidul muhadditsin, penghulunya para muhadditsin, wa tabibul hadis, dokternya hadis, fi ilalihi, dalam ilat-ilatnya. Saya bersaksi tidak ada orang yang membencimu kecuali orang yang hasad. Tidak ada orang yang lebih alim di dunia dan hadis lain darimu." Imam Muslim muridnya. Dia menanyakan tentang ilat-ilat hadis, banyak dijawab oleh Bukhari. Setelah itu dipegang Bukhari dan dicium di antara kedua matanya, dan dia berkata, "Wahai ustadznya para ustadz, wahai sayyidul muhadditsin, wahai tabibul hadis, dokternya hadis, fi ilalihi, persaksian besar Imam Muslim." Nah, itu Bukhari. Sedikit sekali karena waktu tidak memungkinkan saya untuk memperincinya satu. Lalu apa kalangan Imam Bukhari? Banyak sekali. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab sahihnya, yang setiap hari Sabtu, walillahil hamd, kita pelajari. Dan telah dijelaskan oleh para ulama apa isi dari kitab sahih itu. Yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa sebab-sebab Bukhari mengarang kitab sahih. Di antara penyebabnya adalah ketika beliau duduk di majelis gurunya Ishaq bin Rahway. Maka Imam Ishaq bin Rahway pernah berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau sekiranya kamu mengumpulkan satu kitab, yang menulis satu kitab hadis mukhtasar, ringkas saja, hadis-hadis yang sahih
tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Bukhari, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Maka masuklah perkataan itu ke dalam hatiku. Perkataan dia itu masuk ke dalam hatiku, meresap ke hatiku. Fa akhadtu fi jam'il jami' as-sahih. Maka sejak itu saya mulai mengarang Al-Jami' as-Sahih. Al-Jami' as-Sahih. Dari 600.000 hadis diseleksi oleh Imam Al-Bukhari, dan kata beliau, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahihan wa ma taraktu min as-sahih akthar. Tidak saya keluarkan di kitab ini, tidak saya takhrij, tidak saya keluarkan satu pun hadis di kitab ini melainkan yang sahih, illa sahihan wa ma taraktu min as-sahih akthar. Dan hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan, yang saya tidak masukkan ke dalam kitab sahih ini banyak sekali. Berarti yang beliau masukkan ke dalam kitabnya sebagian dari hadis-hadis sahih. Tidak seluruh hadis sahih ada di kitab beliau. Di kitab Jami'us Sahih, itu kitab Sahih Bukhari.